MI6, Badan Intelijen Kebanggaan Inggris, di-endorse James Bond. MI6, badan pemerintah Inggris yang bertanggung jawab atas pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi intelijen asing. MI6 juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan spionase di luar wilayah Inggris. Badan ini telah ada dalam berbagai bentuk sejak didirikannya Dinas Rahasia pada tahun 1569 oleh Sir Francis Walsingham yang menjadi sekretaris negara Ratu Elizabeth I. Lembaga ini dibentuk dalam bentuk sekarang pada tahun 1912 oleh Komandan kemudian Sir Mansfield Cumming sebagai bagian dari upaya Inggris untuk mengkoordinasikan kegiatan intelijen sebelum pecahnya Perang Dunia I. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, lembaga ini dianggap sebagai badan intelijen paling efektif di dunia. Setelah Adolf Hitler naik ke tampuk kekuasaan di Jerman, MI6 melakukan operasi spionase di Eropa, Amerika Latin, dan sebagian besar Asia. Nama label MI6 berasal dari periode ini, ketika lembaga ini merupakan bagian 6 dari intelijen militer. Ketika Amerika Serikat memasuki Perang Dunia II, MI6 membantu melatih personel kantor layanan strategis Amerika Serikat. Sejak itu, bekerja sama dengan penerus OSS, Badan Intelijen Pusat, atau CIA. Pada pertengahan 1950-an, publik Inggris bereaksi dengan cemas ketika terungkap bahwa MI6 telah disusupi oleh agen ganda Inggris yang telah melayani Uni Soviet sejak 1930-an. Rincian operasi dan hubungan MI6 jarang muncul di pers Inggris hingga 1990-an. Ketika organisasi yang sebelumnya dirahasiakan itu secara terbuka menunjuk kepalanya untuk pertama kalinya. Meskipun demikian, informasi tentang MI6 masih jauh lebih dijaga ketat daripada MI5 yang menjalankan kegiatan keamanan internal dan kontra-intelijen dalam negeri. Badan ini memiliki kewenangan untuk menyensor berita tentang kegiatannya melalui penggunaan pemberitahuan D. Berdasarkan Undang-Undang Rahasia Resmi, MI6 melapor kepada kantor luar negeri. Prestasi agen MI6. Prestasi para agen MI6 ini terbilang cemerlang. Sejumlah operasi intelijen kontra Jerman dan Rusia sukses dijalankan pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II, terutama pada Perang Dunia I saat MI6 dipimpin Spy Master Mansfield Smith Cumming. Berulang kali mereka berhasil mengalahkan Jerman. Lantas, bagaimana sejarah dibentuknya MI6? Melansir dari beragam sumber, berikut adalah pembahasannya. Yuk simak. Sejarah badan intelijen ini berasal dari Sir Francis Walsingham yang menggerakkan para agennya untuk membongkar komplotan makar terhadap ratu pada akhir abad ke-16. Beberapa tokoh ternama pada masa itu, seperti John Evelyn, dikirim ke luar negeri untuk melakukan penyelidikan rahasia. Dana tetap untuk kegiatan mata-mata mulai dianggarkan pada masa kekuasaan Raja Charles II antara 1630 hingga 1685. Uang yang digunakan lebih banyak dipakai untuk membayar informan, baik di dalam dan luar negeri. Namun, hal tersebut kurang efektif. Di dalam negeri, kelompok-kelompok politik radikal umumnya diprovokasi oleh provokator dan mata-mata. Sedangkan di luar negeri, seluruh Eropa sudah mengetahui mengenai campur tangan badan intelijen Inggris di beberapa negara. Ketika Ratu Victoria tahun 1819 hingga 1901 memegang kekuasaan, keamanan dan ketertiban di Inggris terjaga dengan baik. Pada saat ini, badan intelijen hampir tidak berfungsi karena tidak memiliki pekerjaan apapun. Setelah saat itu, perekrutan orang-orang penting agar dapat dipekerjakan mata-mata terus dilakukan oleh pemerintah.
hingga disahkannya Undang-Undang Kegiatan Intelijen pada 1994. Dinas intelijen seperti MI6, MI5, dan GCHQ tidak pernah diakui eksistensinya secara resmi. Tetapi, melalui kisah-kisah spionase yang ditulis para novelis, reputasi Badan Intelijen Inggris telah ada sejak dahulu. Tokoh fiksi James Bond yang diciptakan Ian Fleming merupakan ikon paling populer dari kegiatan intelijen MI6. Memasuki abad ke-20, berarti memasuki era baru ketidakamanan. Perang Boer tahun 1899 hingga 1902 secara mengejutkan mengungkapkan kelumpuhan organisasi militer Inggris. Pada saat yang sama, perluasan kekuatan militer dan industri Jerman tampak siap mengancam supremasi Inggris yang telah lama mapan. Pada 1905, pemerintah Inggris mendirikan Komite Pertahanan Kerajaan. Tugasnya mengawasi strategi dan mendorong peningkatan pengorganisasian lembaga-lembaga pertahanan pada masa damai dan perang. Dinas Intel dan Kontraspionase Inggris mulai ditangani lebih serius. Kendati sempat dianggap sebagai bertentangan dengan tradisi liberal Inggris, praktiknya tetap berjalan. Pengawasan dan penyensoran terhadap telegram dan surat dari dan ke Afrika Selatan terbukti memberikan arus tetap informasi yang berguna tentang Perang Boer. Pada 1907, kekhawatiran masyarakat yang dikipasi kaum propagandis bertumpu pada satu skenario yang menyebutkan bahwa Jerman sedang berminat menyerbu Inggris. Hal ini mendorong lahirnya badan intelijen yang memadai dan terorganisasi. Meskipun begitu, Menhankam saat itu R.D. Halden dan banyak rekannya masih sangat ragu-ragu akan keperluan dinas rahasia itu. Tapi pada 1909, demam mata-mata kian berjangkit. Serangkaian publikasi novel Spies of the Kaiser di Weekly News membangkitkan sensasi halayak. Pengarang fiksi ini, William Taffner Leckert, menyatakan bahwa penceritaan gaya James Bond-nya tentang perjuangan melawan spionase Jerman di Inggris seluruhnya berdasarkan fakta, dan surat kabar tersebut menawarkan hadiah $10 kepada setiap orang yang mengirim surat pengakuan pernah melihat mata-mata. Tak ayal, laporan tentang kesaksian memergoki para spionase meningkat sepanjang tahun. Namun, bagaimanapun spesifikasinya, laporan-laporan itu setidaknya telah mempercepat lahirnya Badan Intel yang terorganisasi rapi pertama di dunia. Maijen Ewert mencoba merumuskan bahwa Biro Dinas Rahasia harus menangani baik spionase di negeri ini maupun kegiatan agen-agen kita di luar negeri. Disinilah asal-muasal MI5 dan MI6. Tapi, keduanya tak selamanya sejalan, apalagi bekerja sama. Mereka lebih sering bersaingan. Perbedaannya secara tugas, MI5 adalah dinas keamanan atau pengamanan, atau security service. Sedangkan MI6 adalah intelijen rahasia atau secret intelligence service yang lazimnya disebut SIS.